Bayangin lagi nemenin pasangan kamu ke sebuah tempat, terus beberapa menit kemudian, kamu cuma bisa lihat pasanganmu sudah tergeletak bersimbah darah. Itu yang dialami seorang pria di Sidrap, Sulawesi Selatan. Istrinya, MKP, 34 tahun, ditemukan tewas dengan luka tusuk di leher setelah bertemu dengan seorang pria yang dikenal lewat aplikasi michat. Gila, kasus ini bikin geger satu kampung. Jadi ceritanya gini guys, tanggal 5 September tahun 2025, malam Jumat, warga kecamatan Dua Pitu, Sidrap, Sulawesi Selatan, digemparkan sama kabar penemuan seorang perempuan tewas di sebuah wisma. Korban berinisial MKP, umur 34 tahun. Malam itu, MKP datang ke wisma nggak sendirian. Dia ditemani suaminya, An, 37 tahun. Dari informasi polisi, sebelum berangkat, An sempat komunikasi dulu dengan seorang pria lewat aplikasi michat. Jadi intinya, mereka janjian ketemu di wisma itu. Sampai di lokasi, korban masuk ke kamar bareng si pria misterius. Tapi sebelum masuk, MKP sempat pesan ke suaminya, "Tolong jaga, kayaknya ini tamuku nggak beres." Kalimat itu ternyata jadi kata-kata terakhir MKP ke suaminya. Beberapa menit kemudian, An dengar suara ribut dari dalam kamar. Dia panik, mau masuk, tapi tiba-tiba pintu terbuka, dan seorang lelaki keluar dengan tergesa-gesa sambil nodongin badik. Si pelaku langsung kabur. An akhirnya masuk ke kamar, dan yang dia lihat bikin syok berat. Istrinya sudah tergeletak bersimbah darah. Ada luka tusuk dalam di bagian leher. Dengan kondisi panik, An sempat berusaha menghentikan darah dengan tangannya. Tapi sayangnya, darah terlalu banyak keluar. Polisi yang datang langsung olah tempat kejadian perkara. Dan sampai sekarang, motif pelaku masih belum jelas. Pelaku sendiri masih dalam pengejaran aparat. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum, kasus ini jelas masuk ke pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Hukumannya bisa sampai 15 tahun penjara. Tapi, kalau terbukti ada unsur kesengajaan yang sudah direncanakan, bisa naik jadi pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Selain itu, kalau terbukti pelaku bawa senjata tajam tanpa izin, bisa kena tambahan jeratan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun ke-1951. Jadi hukumannya bakal makin berat. Menurut kalian, apakah suami korban An bisa jadi tersangka juga? Karena dia yang ngajak ketemu lewat aplikasi michat, atau dia memang murni korban kedua dalam kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap detail di kasus ini bisa jadi kunci buat ungkap kebenarannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kalian gak ketinggalan update kasus-kasus kriminal terbaru yang lagi viral di Indonesia.